datang sebagai guru di tengah Bani Israel itu adalah dua oknum yang berbeda, cuman namanya yang sama dan gelarnya pun sama. Dan Zuma, aku nyimak tadi, aku punya tadi pembahasan dengan Bang Fandi soal Yohanes 20 ayat 27 sampai 29 yang menceritakan ketika Yesus bangkit dari kubur, dia bertemu dengan murid-muridnya yang lain kecuali Thomas. Dan Thomas tidak percaya dikatakan bahwa Yesus telah bangkit. Satu ketika ketemu Thomas dengan Yesus, lalu Yesus bilang, tusukkan tanganmu ke lubang paku dan ke lambung. Gitu ya. Ketika dia melakukannya, ada perkataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus memberkati Thomas dengan berkata, berbahagialah. Menurut Bang Zuma, apa makna dari firman itu? Terima kasih. Iya, baik. Jadi, ketika Anda melihat di dalam Yohanes 12, Yohanes 20, lantas kemudian Thomas mengatakan, ya Tuhanku, itu bukan berarti bahwasannya di situ Thomas mengatakan Yesus itu Tuhannya. Bukan. Kaget, sama seperti ketika kemudian saya melihat sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian saya takjub, lantas saya mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku. Bukan berarti misalnya ada orang yang jatuh dari sepeda, kemudian harusnya kepalanya pecah, digilas sama mobil, tapi ternyata anak itu tiba-tiba berdiri dan berlari. Takjub saya. Bukan berarti anak itu adalah Tuhan. Yang kedua, lebih dominan seruan muridnya di dalam Matius 24 ketika kemudian Yesus berjalan di atas air, lalu muridnya mengatakan hantu. Yang dikatakan hantu di situ adalah Yesus. Itu baru tepat. Jadi kalau kita bersandar kepada ucapan murid terhadap Yesus, maka lebih pas Yesus itu disebut hantu. Karena ketika muridnya mengatakan hantu, itu mereka tujukan kepada Yesus. Tapi ketika dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, itu bukan ke Yesus. Dia hanya takjub kepada Yesus saja. Bukan mengatakan Yesus itu adalah Allah, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian takjub? Karena dalam pemikiran mereka, guru mereka itu sudah mati. Kok tiba-tiba bangkit? Artinya yang ada di depan mereka itu bukan lagi guru mereka. Itu sudah bukan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang lain. Makanya dikatakan ketika di Lukas 24 nomor 37, 36-nya dia tiba-tiba muncul di tengah murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Assalamualaikum. Damai sejahtera dan keselamatan untuk kalian. Tiba-tiba muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena dalam pemikiran mereka, ya guru kita kan sudah mati. Kok tiba-tiba muncul di sini? Kenapa bisa demikian mereka kaget? Karena mereka tidak ada pada saat penangkapan, pada saat pembunuhan, pada saat disalibkan, pada saat dikuburkan, murid-murid tak ada. Mereka semuanya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Lari, semua murid lari. Jadi yang ada dalam pemikiran mereka adalah guru kita sudah ditangkap, guru kita sudah dibunuh, guru kita sudah dikuburkan, selesai perkara. Kok tiba-tiba muncul? Makanya takjub. Tetapi yang muncul ini sudah dalam rupa yang lain, bukan lagi dalam rupa guru mereka. Makanya Yesus menekankan, ada apa dengan kalian? Aku sendirilah ini. Rabalah aku, peganglah aku. Aku bukan hantu. Sebab hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Inilah tanganku, inilah kakiku. Tapi murid-murid masih tetap tidak percaya. Maka Yesus mengatakan apa?
ambil, adakah makanan di antara kalian? Sehingga mereka memberikan Yesus ikan goreng dan sedikit madu. Yesus makan, Yesus minum, untuk membuktikan dirinya itu bukan hantu, tetapi dia adalah oknum yang keluar dari kubur. Nah, yang jadi permasalahannya adalah siapa yang keluar dari kubur ini? Yesus asli atau palsu? Karena Yesus asli mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat ini yang adalah orang Farisi, melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya yang keluar dari kubur ini adalah simbol untuk angkatan jahat, dan dia adalah anak manusia. Permasalahannya, yang disalib ini adalah anak manusia. Yudas anak manusia. Yudas bukan anak ayam, bukan anak kucing. Yudasnya adalah anak manusia. Nah, kenapa dikatakan itu bukan Yesus? Jelas. Yesus mengatakan bahwasanya iblis sudah iblis sudah datang, penguasa dunia sudah datang, dan sedikit pun penguasa dunia tidak berkuasa atas diriku. Dalam Yohanes 12 nomor 30 sampai 31 dan Yohanes 14 nomor 30. Itu jelas itu. Jadi bukan Yesus yang disalib, bukan anak Maria yang disalib itu. Yang keluar itu adalah anak manusia, simbol untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-murid yang asli tidak diberikan tanda Yunus. Murid-murid yang asli tidak pernah diajarkan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Yesus selalu mengatakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke Bang Zuma, Iya, sebenarnya itu adalah pemikiran Bang Zuma yang mengatakan bahwa Thomas kaget. Dengan framing-framing Bang Zuma menganggap bahwa dikira hantu, jadi mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu adalah reaksi dari sebuah rasa kaget begitu. Tapi sayangnya di ayat berikutnya Tuhan Yesus malah tidak melarangnya, karena sesuai hukum Taurat jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Seharusnya Yesus menegurnya, bukan memberkatinya. Kalau hanya karena kaget gitu ya. Tapi apa yang Abang Zuma katakan, saya anggap itu adalah bentuk dari pengembangan pemikiran Bang Zuma. Terus yang kedua, kalau bicara tentang Yudas yang disalibkan, itu iman Bang Zuma dan kawan-kawan. Kalau iman kami, justru karena kematian dan kebangkitan Yesus inilah kami meyakini bahwa iman kami bertumbuh, gitu ya. Itu aku cuma mau menegaskan saja bahwa kalau dikatakan Yudas itu menurut ajaran Bang Zuma dan kawan-kawan. Kalau kami nubuatan tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan baru sekarang. Makanya tadi saya dengan Bang Fandi, saya sudah bilang, ya saya sudah menubuatkan 600 tahun sebelum kehadiran Mesias. Dan ini yang terjadi, sesuatu yang terjadi sebenarnya sesuai dengan yang diceritakan dalam Injil. Bahwa penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu dilakukan seperti yang dinubuatkan. Begitu ya Bang Zuma ya. Jadi saya rasa percuma kita Bang Zuma menjelaskan bahwa dengan ayat ke Markus larinya ke sini, bagi kami kisah kematian dan kebangkitan pengorbanan Yesus itu sebagai penebusan sangat clear, dan justru karena kebangkitannya ya iman kami bertumbuh. Demikian Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, kalau Anda melihat dari Yohanes 20, ending dari data bab 20 ini Anda harus baca di data 31-nya, Bang. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Tuhan. Bukan Tuhan. Mesias itu
manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi. Ini berbeda dengan yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sabar bang, sabar. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Kristen itu adalah kelompok yang ada di luar Bani Israel. Kelompok yang diberikan sebuah buku yang lebih dulu sudah diedit sedemikian rupa supaya mereka mempertuhankan si palsu tadi. Coba kita buktikan. Bagaimana mungkin seorang Kristen lebih tahu daripada orang Yahudi tentang kitabnya orang Yahudi? Anda membawa-bawa kitab Yesaya. Yang tahu tentang kitab Yesaya itu yang punya kitab dong. Bukan ente. Sedangkan yang punya kitab pernah bertemu dengan Yesus, pernah melakukan sesuatu tindakan kriminalisasi terhadap Yesus, diskriminasi terhadap Yesus. Mereka berupaya membunuh Yesus. Tidak ada sedikit pun karena nubuatan dari Yesaya, karena nubuatan dari kitab-kitab mereka. Tidak ada itu. Sedangkan pelaku diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Yesus itu adalah ahli Taurat, imam-imam, mahkamah agama, orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka yang paham tentang kitab Yesaya. Andai saja Yesus itu datang untuk mati menebus dosa orang Kristen, artinya Yesus dan orang-orang Yahudi sama-sama tahu. Orang-orang Yahudi yang belajar tentang Yesaya, orang-orang Yahudi yang belajar tentang kitab Tanakh, dan Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri datang sebagai manusia untuk nebus dosa Kristen, pasti kompak, tralala trilili. Kompaknya itu sekompak-kompaknya. Kenapa? Kitab suci sudah datang kepada mereka. Dikatakan di dalam kitab mereka akan datang Mesias mati untuk nebus dosa. Mesiasnya sudah datang. Apa yang terjadi? Ya kompak dong. Teman-teman Bani Israel, ahli Torah, imam kepala, aku Mesias kalian untuk nebus dosa kalian sudah datang loh. Siapkan tiang. Hari apa? Jam berapa? Siapa aja yang mau mengeksekusiku? Di mana kita adakan itu? Hari apa? Jam berapa? Ayo, umumkan segera. Apakah itu terjadi? Tidak, itu tidak terjadi. Sehingga Kristen membutuhkan abad ketiga sebelum Masehi, kedua sebelum Masehi, ke-1 sebelum Masehi, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Ada 700 tahun pengeditan terhadap kitabnya orang Yahudi untuk dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi. Barulah dikawinkan antara kitab editan perjanjian lama dengan kitab yang dibuat perjanjian baru menjadi satu bundel, yaitu Bible. Barulah muncul konsep itu, barulah resmi pada abad keempat di Konsili Nikia kemudian terjadi Yesus dilantik menjadi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi editan-editan yang dipersembahkan oleh orang-orang terdahulu kepada orang Kristen hari ini itu mengais-ngais kitabnya orang Yahudi. Kalau tidak percaya, sekarang juga tolong Anda tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk nebus dosa manusia. Boleh Anda tunjukkan kepada saya di kitabnya Yahudi, tapi di mana di kitabnya Yahudi minta persembahan darah manusia untuk nebus dosa-dosa manusia? Tunjukkan kepada saya. Kalau itu ada, berarti Bang Suma keliru. Tapi kalau itu tidak ada, berarti apa yang saya sampaikan itu benar. Kristen hanya mencocok-cocokkan, hanya menjilat-jilat kitabnya Yahudi agar dianggap Kristen itu benar. Ada di dalam kitab Yesaya, sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, Yesus tidak mungkin berkata di dalam Yohanes 8 nomor 32 sampai nomor 44 bahwa yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Tidak mungkin. Kalau ada nubuatan bang, coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau ada nubuatan kemudian, tidak mungkin asal mula rencana pembunuhan terhadap Yesus oleh orang Yahudi adalah diawali karena ketakutan orang Yahudi, bangsa dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Tidak ada itu karena dosa waris, tidak ada karena dosa Adam, gak ada karena kutukan Torah, gak ada. Itu cuman buatan gereja mula-mula untuk orang Katolik, untuk orang Vatikan, untuk penganut
penyembah dewa Hercules. Itu saudara, makanya sampai hari ini sudah 2000 tahun loh. Yahudi masih ada. Kristen sudah berganti kulit. Dari Katolik menjadi Protestan. Protestan membagi kulit lagi, terbagi-bagi. Jadi Advent, dari Mesianik, jadi Pantekosta dan seterusnya. Ada Yahudi dan Kristen ini satu tempat ibadah untuk menyembah kepada satu hakikat yang sama? Enggak. Kenapa? Karena Kristen ini cuma nempel. Kristen ini hanya menggunakan kitab Spanyol. Kitab yang separuh nyolong dari agama Yahudi. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Adalah lebih memilih masjid daripada gereja. Orang-orang Yahudi ketika mereka ingin tefillah, ingin sholat, tidak ada tempat ibadah mereka sinagoge, mereka lebih milih masjid daripada milih gereja. Itulah bukti bahwa Kristen muncul di tengah-tengah kita ini hanya untuk menjual Tuhan mereka, yaitu dewa Hercules, dengan mengambil istilah Bapa, istilah Yesus. Begitu saudara, silakan. Oke, Bang Zuma, jadi ini aku terakhir ya, aku mau bilang bahwa justru memang Yahudi itu waktu zaman Yesus yang mereka yang menentang tentang konsep kemesiasan itu. Makanya penyaliban dan penebusan dosa oleh Kristus itu dianggap sebuah batu sandungan bagi mereka. Namun bagi kami yang Kristen, bahkan Katolik, kami meyakini itu adalah awal dari pertumbuhan iman kita kepada Allah yang hidup. Nah, kalau abang bilang Yahudi, ya jelas. Bagi mereka penebusan itu batu sandungan. Mereka nggak percaya itu, bahkan sama seperti abang lah. Tapi ya, saudara, tolong tunjukkan aja dalil. Bentar dulu Bang Suma. Tadi Bang Suma ngobrol, aku juga sangat menyimak. Jadi maksudku, kalau abang larinya ke Yahudi, ya justru mereka lah. Tapi yang poinnya adalah bahwa Kristen bertumbuh karena pengajaran Yesus sampai di kematian dan kebangkitannya. Justru itu yang membuat Kristen ada setelah Yahudi. Dan setelah itu Muslim ada, itu juga membantah beberapa kisah yang sebenarnya kami yakini, dan itu silahkan saja, sah-sah saja. Dan konsep tema Kristus palsu ini sudah dirubah ya. Tadi siapa yang palsu, sekarang Kristus palsu, itu juga batu sandungan bagi abang dan teman-teman. Bagi kami tidak. Ya gitu ya, aku cuma mau clearkan itu aja Bang Suma. Kebetulan ini udah jam makan siang dan harus saya makan siang. Kita jumpa lagi Bang. Nanti aku naik di Kumal Bang Zuma ya. Oke, sip. Thank you ya Bang. Baik, saudara Ucok. Iya, silakan. Jadi kita hargai itu pendapat Salam. Itu pendapat dari seorang Kristiani pengikut Kristus palsu. Kita hargai. Jadi bertumbuh, kata imannya itu bertumbuh, tapi tidak ada polanya dari agama Yahudi. Tidak ada polanya. Kristus palsu itu wajib ada, pengikutnya pun wajib ada. Loh, kok Bang Suma terlalu berani mengatakan itu? Yes, karena di dalam kitab mereka sendiri yang mengatakan itu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga Cak Ayu. Kalau itu tidak tergenapi, maka yang mengucapkan kata itu adalah pendusta. Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat.
sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga Cak Ayu. Percaya akan dalil itu, maka percaya ada Kristus palsu. Percaya akan dalil itu, maka kudu wajib percaya bahwa banyak orang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Percaya akan dalil itu, maka hari ini akal kita, ilmu pengetahuan kita, keadaan kita, situasi alam dunia ini dan kondisi Islam Kristen harus mendudukkan Kristus palsu itu dan pengikut-pengikutnya. Alhasil, satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang terindikasi kuat pengikut Kristus adalah Kristen. Konon Kristen itu sama dengan pengikut Kristus. Lalu mau cari siapa lagi? Kalau sudah ada pengikutnya, cari siapa lagi? Tinggal kita tentukan apakah Kristen ini pengikut Kristus anak Maria atau Kristen ini pengikut Kristus palsu yang datang setelah Yesus anak Maria. Sederhana bukan, Cak Ayu? Tes. Halo. Bang Papua, kita sapa dulu. Oke, Bang Papua Kristen atau Muslim, Bang? Dari tadi pengen kali, udah birai kali mau ngomong. Bang IR, Insinyur Kaks Papua, silakan. Ada yang bilang di bawah noise kambing. Kejam kali lah. Iya, silakan Bang, silakan. Saya 10 menit lagi izin ibadah sebentar. Silakan. Siap. Saya sudah nanti ganti. Silakan Bang Papua, Kristen atau Muslim, Bang? Ya. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Silakan. Kristen. Silakan, Bang. Kalau saudara Papua ini Kristen, kalau saudara Malasa ini Kristen juga. Malasa. Malasa tuh apa ini namanya? Malasa kan? Iya, Malasa. Oh, sorry. Ternyata saya salah baca. Yang benar adalah Malasa. Lanjut satu-satu dulu, silakan. Silakan Bang. Iya, Bang. Ini saya tanya, tadi Bang katakan bahwa iya. Kan Kristus palsu. Kristus palsu. Yang Bang Kristus palsu katanya ada atau tidak? Ada kawan. Matius 24 nomor 24. Iya. Ada. Matius 24 nomor 24. Coba buktikan dulu. Kenapa? Kakak kenapa, Kak? Nanti lebah. Kristus palsu itu datang pada abad ke-7. Buktikan dulu ayat untuk lihat. Silakan saudara Joshua Tewu. Kristus itu manusia yang diurapi. Kristus palsu itu datang pada abad ke-7 yang diajarkan oleh Muhammad. Kalian itu sudah didoktrin, sudah didogma terlalu dalam sampai terlalu jauh menuduh nabiku Nabi Muhammad sebagai Kristus. Kristus itu Mesias, nabiku bukan Mesias, nabiku bukan Kristus. Yang Kristus itu yang datang kepada kalian. Nabiku bukan Kristus dan tidak ada data kalau Nabi Muhammad itu Kristus. Terlalu jauh kawan. Lagian di dalam Bible itu kan Yesus menasihati manusia yang hidup di abad pertama bahwa Mesias palsu akan datang kepada mereka. Masa Nabiku di abad ke-7 datang ke abad Zuma, satu-satu kita ngomong Zuma. Iya boleh, silakan. Satu-satu ngomong. Kau ada dari Tanjung Orok kau yang banyak. Iya, silakan. Almasih yang diajar Muhammad itu tidak sama dengan Yesus Hamesyak yang datang Oh, pada nabiku 2000 tahun mengajarkan yang lalu, tentang Al-Masih maksudmu. Baik, saya terangkan ya. Al-Masih yang diterangkan oleh nabiku adalah manusia suci yang terkemuka di dunia dan di akhirat, lahir di tengah-tengah Bani Israel sebagai hamba Allah, lahir tanpa ayah,
beliau mengajarkan Injil hikmat kenabian kepada Bani Israel dan Al-Masih dirinya hanya lahir diutus kepada Bani Israel saja. Dan itu tidak bisa dibantah kawan oleh Bible. Al-Masih lahir di bawah Nabi- pohon kurma. Oh tidak, bukan begitu. Ibunya adalah Dari segi Saudara kelahiran, dari Itu beda segi ya? kelahiran, Tidak sama saudara, dari segi kelahiran, di dalam Bible dikatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia datang memuliakan aku. Sekarang mulia mana? Lahir di bawah pohon kurma atau lahir dalam kandang binatang? Mulia mana kira-kira? Roh kebenaran ketika datang, dia memuliakan aku. Lahirnya di bawah pohon yang rindang, asri, udara segar. Ya. Kemudian di sisi kalian dari barat mengatakan Yesus Kristus lahir di kandang binatang. Kandang binatang, bagaimana keadaan kandang binatang itu? Coba Anda pikirkan, mulia nggak itu? Ya, kalau kandang binatang kan nggak kehujanan, Bang. Kalau Sebenarnya pohon cuma bisa. begini. Mulia nggak kalau lahirnya di Nabi kandang palsu binatang itu tuh? yang di luar Bani Israel. Ah, pandai, Masya Yang binatang. Allah. Suka Itu kali yang lah Nabi aku dengarnya. binatang. Sebenarnya. Pandai sekali, pandai. Iya. Jadi Paulus Nabi mengaku, di luar Israel itu nabi palsu. ya, Yang matanya merah. oke, Ya, yang kita suka lihat sama datanya bocil. di dalam 1 Yohanes. Di situ Jelas dikatakan itu. bahwa Perilakunya itu bukan nabi itu. antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes, dengar. Biarkan saya dulu, Bang. Di situ gantian. 1 Yohanes 2:18. Rum Islam ini kayak gini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang hanya terakhir. tahu congor doang. Dengar dulu Bang, kita baca Gitu. data dulu Bang ya. Abang, Tunjukkan abangku data yang konten cantik Konten, dan jangan asal kau bilang kau. sedikit. Zuma, kalau kau ngomong, kalau kau ngomong Zuma, Tapi gemar kali Alah. pakai daster. Zuma, Biar ku baca data dulu. terus dalil yang diucapkan. 1 Yohanes 2 Kagak nomor sesuai dengan 18 sampai nomor data. 20 kita baca ya teman-teman sekalian biar yang lain mendapatkan edukasi. Suara saya kedengaran nggak teman-teman di bawah? Yang di bawah masih tertimpa nggak suara saya? Boleh saya baca data kan? Wah, Zuma, Boleh kan ya? Zuma, Jawab dong. Yang di bawah kau jawab. jawab dulu Zuma. Aman, oke baik. Kita Zuma. dengarkan 1 Yohanes 2 Zuma, kau teman-teman kasih nomor tahu dulu yang di 18 bawah nomor itu. 20. Perilaku Nabi kau itu Anak-anakku, bagaimana dulu? waktu ini adalah waktu yang terakhir. Zuma, kau Dan kasih tahu seperti dulu yang perilaku telah kamu Nabi itu. dengar, seorang antikristus Bagaimana akan pula datang. Nabi Sekarang kau itu telah yang kau bilang bangkit yang mulia. banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu Iya, yang betul terakhir. yang dikata Yusuf tadi itu. Kata Yesus, Yesus itu yang memang datang pada abad mereka ke-7. berasal dari antara Halo. kita. Ya, jadi kita lihat ya. Wah, Memang jawab dulu antikristus Zuma, itu jangan modal congor kau kayak berasal di di antara kita. Tetapi hal itu terjadi, dikatakan gini, di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk Jadi pada nabi kita, palsu itu niscaya mereka yang tetap bersama-sama pengajarannya dengan itu kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata yang bahwa suka tidak sama anak semua bocil. mereka sungguh-sungguh termasuk pada itu kita. nabi palsu. Jadi Ya, jelas yang sekali pengen di dalam disembah-sembah itu 1 nabi itu. Yohanes Itu 18 setan 1 itu. Yohanes 2 Itu nomor nabi 18 palsu. nomor 19 Jadi cuma jangan diterangkan banyak bahwa congor. antikristus itu Iya. akan datang Ya itu sekarang antikristus itu. sekarang Ya, kata apa? Yesus ya kata Istrinya Bible 11 sekarang itu. ya jadi bukan di abad ke-7 kata Bible sekarang banyak antikristus jadi bukan abad ke-7 sekarang banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nabi Oke, palsu itu teman-teman. yang Jadi yang di antikristus luar ini, Bani penyesat ini Israel. berasal Satu. dari tengah-tengah Dua, Bani Nabi Israel palsu itu sendiri. mengajarkan Oke. yang mengajarkan Jadi, surga, saudara-saudara Kristen ini surga, karena malu surga ternyata kenikmatan, mereka ini adalah pengikut kenikmatan Kristus keselangkangan, palsu, itu nabi palsu. pengikut nabi palsu.
Maka mereka mencoba untuk menuduh Nabi Muhammad sebagai Itu nabi palsu itu antikristus. yang meniduri Mereka kemudian mencoba untuk menuduh budaknya, Nabi Muhammad dengan berbagai meniduri macam janda-janda, tuduhan. itulah nabi palsu. Padahal itu adalah wujud sakit hati mereka karena mereka ini adalah terciduk berdasarkan Bible Itu bahwa mereka nabi ternyata palsu. adalah pengikut nabi palsu. Cuma, Ya, teman-teman, Cuma kita kalau memang kau harus pakai memaklumi cuma bahwa satu-satunya jalan untuk menutupi kalau mereka itu pengikut nabi palsu, ya mereka harus menfitnah Nabi Muhammad. Mereka makanya harus menuduh inilah Nabi ciri-ciri Muhammad. orang yang mengikuti Karena nabi palsu kayak si Bible Juma sendiri ini yang menerangkan di bawah bahwa Kristen yang ini mengikuti adalah pengikut daripada ajaran nabi palsu ini kayak si Juma ini yang datang kemudian dia tidak kepada Bani sadar. Israel. Dia nggak Begitu, sadar teman-teman. kalau dia itu bukan harus diri. memfitnah Nabi Muhammad. Justru kamu Dikatakan menampar diri kamu sendiri. Di dalam kitabnya mereka sendiri, Kamu sendiri. anak-anakku, Gitu, waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu Makanya dengar. cuma Seorang kembalilah kau ke ajaran antikristus yang akan baik, datang. jangan sesat Seorang kau. antikristus akan Makanya datang. saya bilang sama Sekarang kamu, telah bangkit. pilihlah nabi yang baik. Sekarang telah bangkit. Carilah nabi yang mengajari kamu yang baik. Oke. Ini Baik, kamu saya apa? turun dari sini ya. Di sini nggak ada kondusifnya. Makanya aku Baik. bilang sama kamu, Assalamualaikum warahmatullahi belajarlah kamu, wabarakatuh. biar kamu itu mengerti kalau itu nabi palsu itu Waalaikumsalam. Dari awal ya, Ibu bilang awalnya itu Yahweh. Sebentar, Yahweh itu punya satu namanya Bapa, Roh Kudus, Yesus.
Jadi Yahweh ini punya 3 ya, Bapa, Roh Kudus, Yesus. Nah, bagaimana ceritanya tiba-tiba Yesus ini jadi Yahweh, baru Roh Kudus Bapa kemana? Dengar. Kemana mereka? Hanya duduk nonton Roh gitu, Kudus tak lihat. kelihatan. Wujudnya Terus? di dalam Yesus. Makanya ada ayat, mari Baik, kita ciptakan baik. manusia. Saya mau serupa tanya, yang dengan tidak gambar kelihatan kita. itu di mana Gambar tempatnya? Yesus itu. Enggak, yang Yesus tidak kelihatan itu di mana? Yesus Yang tidak kelihatan itu di mana? Ya sebentar, yang tidak kelihatan itu ada di mana? Itu ya roh, nggak kelihatan. Ada di mana? Ada di mana? Nggak kelihatan. Ada di mana? Nggak kelihatan. Yang di sorga itu siapa? Bapa kami yang di sorga, muliakanlah nama. Yang Hah? kelihatan itu itulah Yesus nanti. Enggak, yang di sorga. Waktu Yesus mengajar kepada mereka, kalau kamu berdoa begini, ucapkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu Bapa itu ada di mana itu? Sewaktu Yesus berucap seperti itu di bumi dalam keadaan manusia. Iya, terus Bapanya di mana? Ya, itulah di surga. Nah, berarti Bapa di sorga, Yesus itu, waktu Yesus dia di berdua bumi. Hakikatnya itulah Yahweh. Hakikatnya itu yang di surga. Ya sudah, oke. Berarti Bapa ini punya Yahweh ini punya hakikat 3 kan gitu. Ada Roh Bukan Kudus, punya ada hakikat Bapa. tiga, salah. Terus Yahweh gimana? menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus, Roh Kudus. Hakikatnya ini Oke, yang ketiga satu. saya Itulah membuat Yahweh. jus di dalam blender. Oke? Saya membuat jus di dalam blender. Jadi blendernya sudah ada, buahnya ada, saya ada. Nah, Yahweh ya menampakkan diri di dalam Bapa. Berarti Bapanya ada, Roh Kudusnya ada, Yesus ada, Yahweh ada, kan gitu. Ada berapa? Iya, menyatakan Ada diri. berapa? Pekerjaan Iya, menyatakan diri berarti seperti yang itu. yang tidak nampak dinyatakan kan Dia gitu. Yahweh, Maha Perkasa. Maka kenapa bisa Iya. Allah itu berbicara dari pohon kalau di Al-Quran? Ini Bu Darmi, saya hanya ingin ketegasan kenapa bisa jadi saja. pohon dia? Dari Iya, hanya pohon ingin dia ketegasan bahwa ada Yahweh, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus, betul? Ya, menyatakan diri ketiga. Iya, paham. Menyatakan diri itu awalnya Ibu Darmi sembunyi di kamar mandi, tidak ada yang lihat, Ibu Darmi menyatakan diri keluar dari kamar mandi. Berarti kelihatan Ibu Darmi, kan gitu? Oke. Sama lah seperti ini. Abu Hadid 1 atau 3? Satu kan? Saya 1. Di dalam engkau ada tubuh, roh dan jiwa. Berapa itu? Berapa kepribadian? Ada 1. Iya, kamu 1, manusiamu 1. Tetapi di dalammu ada tubuh, roh dan jiwa. Tapi kan tetap kau 1 kan? Begitulah keberadaan Yahweh kami itu. Tapi saya tidak bisa kemana-mana kalau tanpa jasad, tanpa roh, tanpa jiwa. Sama, begitu juga Yahweh. Yahweh kalau Yang tidak ada satu firman, yang tidak satu di bisa sorga, berfirman. yang satu di bumi, yang satu nggak tahu di mana, nggak jelas. Ya memang Yang begitu. satunya. Roh Kudus itu di dalam diri kita. Memimpin kita. Sebentar, keberadaan mereka bukan sebagaimana saya. Nggak cocok, Bu. Saya semuanya ada berkumpul dalam saya. Nah, berkumpul dalam saya. Tapi kalau bicara tadi itu Yahweh, tidak berkumpul mereka, terpisah-pisah. Satu di bumi, satu di sorga, Pekerjaan itu satu di sana. seperti itu. Nah, Iya. kalau bicara satu pekerjaan benar, bukan satu Ada, hakikat itu kodrat ilahinya, bukan. Inilah yang kalian salah. Di saat kita bertanya seperti begini, kalian lari ke pekerjaan. Di saat kalian yang menjelaskan, Iya lari dong. kepada keilahian. Nah, ini kan inkonsisten namanya. Saya Gini, minta Bu, waktu ya. 1 menit Abu Adit. Oh, sudah. Oke, Bu Darmi tadi menyadur kejadian 126. Ya, baiklah kita menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa kita. Oke, berarti Tuhan kamu ada berapa? 1 atau kemudian banyak? Yahweh kami 1. Ya, itulah. Kita itu berapa? 1 atau 2 atau 3? Itu jamak. Jamak. Esa Berarti dia. Tuhan kamu Esa. ada berapa? Itu perkataan. Kok jamak kok kami sama itu. dengan Esa gimana sih ini? Esa itu, Kalau tapi jamak itu Esa artinya itu kan lebih jamak. Dalam kesatuan itu Baik. kami itu. Oke. Kami itu dalam Baiklah. kesatuan Ini kan. Sabar. Kejadian 126. Baiklah kita menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa kita. Kita ini ada berapa? 1 atau lebih? Lebih dari 1 dong. Lebih dari 1. Tuhanmu 1 atau banyak? Ya Tuhan. Jangan di-mute dia. Tuhanku 1, Pak. Lah itu perkataan kita itu siapa? Ya perkataan itulah
keberadaannya, menyatakan Apa yang diri Yahweh keberadaannya? itu kepada itu. Nah, gitu. Bekerja dia kepada yang tiga ini, begitu. Ya begitu dong. Baiklah, sama dengan kita 90 sifat Allah di dalam satu. Nggak ada. Sabar Tunggu, dulu. sifat Itu tuh, Esa 99 bukanlah kata jamak. satu Allah. Esa memiliki arti satu atau tunggal dalam bahasa Indonesia dan tidak digunakan untuk menunjukkan jumlah lebih dari satu. Tuh. Nah itu, baca. Ini kata Esa nih. Ya. Saya nggak tahu kalau kamus Kristen, kalau kamus bahasa Indonesia ini Bu, kata Esa itu. Nah, jadi Saya nggak inilah tahu. pembohongan-pembohongan tadi di dalam Bible tadi. Baiklah kita menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa kita. Kalau ini dipakai, ada kemudian manusia yang mempunyai kelamin ganda. Apakah Tuhan Anda mempunyai kelamin ganda? Ada Tuhan yang ada orang manusia yang dilahirkan dalam keadaan bibir sumbing. Apakah Tuhan Anda bibir sumbing? Ini dia. Inilah kemudian makanya dikatakan di dalam Al-Quran, la isa kamitslihi sayun, bahwa Allah tidak sama dengan makhluk yang diciptakan. Seandainya Allah sama dengan makhluk yang diciptakan, maka ini menjadi lelucon. Tapi sebentar Bang, kita mau tanya dulu, Esa ini jamak itu dari mana? Budarnya? Itu Esa di dalam, maksudnya di dalam kami itu. Di dalam kami ini siapa maksudnya? Ya. Kami itulah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan, Esa itu jamak menurut ibu Jamak, itu iya, menurut jamak. apa? Iya, menurut siapa? Kalau menurut bahasa sudah saya tunjukkan, semua literasi bahasa Indonesia Esa merujuk kepada tunggal. Sekarang bukan jamak. kalian kan mengatakan Allah kalian itu kan tauhid, ya kan? Jangan kenapa Allah ada di dulu, dalam bahas dulu, ini kenapa dulu. ada di dalam Quran surat Kata kami, kata ayat kami. 123? Kemudian kami wahyukan Kami, oke, kepadamu. itu sudah disebutkan. Ini Kenapa kan itu? bahasa Tapi Arab. Tauhid itu Iya, berapa? iya. Tauhid Sebentar, berapa? sebentar. Tauhid berapa? satu, Aku tanya dulu. satu. Ya, kenapa di sini dikatakan kami? Kenapa Baik, nggak dibilang itu aku mewahyukan kepadamu Muhammad? Baik. Maunya kan Baik, gitu. baik. Ini kan Kenapa kita kami? terjemahan ini ya. Tadi Ibu baca terjemahan kan? Kata nahnu, domir, kata ganti itu ya. Kalau secara bahasa dia artinya jamak lebih dari satu. Tapi dalam kejamakan itu ada disebut dengan jamak litazim. Jamak litazim artinya pengagungan terhadap diri. Sama seperti Pak Presiden mengatakan kami bangga hadir di sini. Lah dia sendiri yang di situ dia bilang kami. Menunjukkan takziman ya, ketakzim. Jadi Allah itu satu-satunya ilah, sesembahan. Tidak ada yang lain. Nah, kalau Ibu Darni mengatakan kata kami merujuk kepada banyaknya Tuhan atau lebih dari satu Tuhan, maka itu butuh dalil. Mana dalilnya? Kalau Ibu berasumsi sementara dalil yang ada Allah, qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad. Itu tidak bisa lagi orang Arab itu palingkan kata ahad itu menjadi 2, 3, enggak bisa. Nah, sementara kata nahnu ya adalah dhamir li ta'zim ya ma'allah yang ada bersama Allah. Jadi tidak ada ya kata kami di situ merujuk kepada lebih dari satu entitas. Dalam bahasa Arab sendiri kalau kita cuma mengenal tunggal jamak, jamak lebih dari satu, tapi bahasa Arab ada lebih dari satu itu dia cuma 2, ada lebih dari satu dia tidak terbatas. Jadi ada 3 kategori. Jadi kalau berbicara tentang bahasa Arab Bu, kita kembali kepada kaidah bahasa Arab itu atau dalam lisanul Arabi. Kita nggak bisa memaksa bahasa orang dengan mengukur pakai bahasa kita. Bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Lalu kita mengukur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, nggak bisa Bu. Kata Esa itu berasal dari akar kata Sangsakerta. Sansekerta. Esa itu tetap tidak satu. bisa dibagi-bagi. Dibagi, ya. Kalau kemudian satu bisa dibagi-bagi itu disebut sebagai eka. Makanya ada perkataan kata-kata bineka tunggal eka. Ini Ika belajar atau eka. lagi Bu Darmi. Ya. Walaupun berbeda-beda tapi satu. Nah, sekarang Ibu jelaskan Esa itu jamak dari mana? Silakan Bu Darni, Esa itu jamak dari mana? Apakah kamu dari LAI atau dari mana? Ya saya nggak ngerti. Coba lagi Bu Darmi. Ayo. Jamak sama dengan Esa itu di mana dapatnya? Sumber. Dari kamus Nazaret.
Ya, itu harusnya Kristen itu bikin buku lagi gitu loh, kamus Assalamualaikum Bible. warahmatullahi wabarakatuh. Para gerunda. Silakan Pak. Ya, silakan. Oke, Pak, ya. Dilanjutlah Abang dah, dilanjut dulu. Jadikan Dalilnya dalil apanya? Tunggu dulu Bu, kita Sumbernya jangan dulu. kalau Iya. tidak selesai definisi dasar itu kita nggak bisa maju Bu. Nggak bisa. Fondasi Iya. belum jadi, kita udah bangun rumah, ternyata gugurlah di rumah. dalam ketauhidan kalian itu juga Allah Sudah itu dijelaskan, mengatakan kami. sudah dijelaskan. Ya, aku pun sudah Itu kami kujelaskan. kami Aku pun bahasa sudah Indonesia. kujelaskan. Tuhan Baik. kami itu, Yahweh kami itu tetap satu ya. Di mana penjelasan dalam Bible bahwa kata Penjelasannya, kami itu Yahweh hanya untuk kami pengagungan. itu bekerja Justru di dalam sebentar, Bapa, justru Yesus. penjelasan kami di dalam Kristen itu merujuk kepada entitas yang lain, sehingga bisa dipastikan kata kami dalam itu bentuk jamak dalam hal entitas. Ibu nggak bisa paksakan kata kami di dalam Bible sama dengan kata kami dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran tidak menunjukkan entitas Allah itu yang terbagi seperti ibu, ada Bapa, ada Roh, ada Anak, nggak ada. Jadi kalau ibu menggunakan kata kami di dalam Bible merujuk kepada 3 entitas, artinya kejamakan ya, yang ibu namakan itu satu, tiga dalam satu. Itu bukan Esa Bu, itu bukan Esa, itu bukan Esa. Sabar, definisi dulu. Kita nggak usah ke dalil-dalil kalau definisinya nggak bisa kita pastikan, akan bias. Sebab akan ibu bawa ranah keimanan ibu ganti bahasa. Bahasa ini tidak beragama. Bu. Ini ayat Al-Quran kalian dengar. Sudah dijelaskan bahwa Allah itu ahad. Dengarkan ibu, Allah itu ahad. Perempuan. Allah itu ahad. Lalu kami tiupkan roh kami. Ini ibu Siapa lagi roh kami itu? Biasakan Roh kalau kami kita itu yang mana? Siapa sabar lagi Bu yang Darmi. Etika diskusi, ketika kita menyatakan sesuatu, kita bertanggung jawab dengan perkataan itu. Ibu mengatakan bahwa jamaah itu Esa, mana kemudian dasarnya? Terus mau lari ambil remis di Al-Quran. Di Al-Quran tidak bisa, ibu bertanggung jawab dulu dengan perkataan itu. Sementara bahwa berbeda. Jamaah itu sama dengan Esa. Dasar. Di mana literasinya? Ayo. Nah, ini menunjukkan ketika Ibu Darni tidak bisa menjelaskan, ibu lompat nih cari supaya sama dengan Al-Quran. Ternyata di Al-Quran tidak bercerita tentang itu, tapi di Bible bercerita tentang itu menurut keyakinan ibu. Nah, berarti kata kami di Al-Quran dan di Bible berbeda. Kata kami di Bible merujuk kepada kejamakan, ya. Tapi dalam kesatuan yang tidak bisa disebut Esa. Sementara di dalam Al-Quran Allah itu tetap Esa. Kata kami bukan bentuk kejamakan karena tidak ada penjelasan Allah itu terbagi menjadi apa, terjadi berapa, tidak ada. Tapi di Kristen ada. Yang tadi ibu sampaikan YHWH, ya, dia menyatakan di dalam Bapa 1, di dalam Roh Kudus 2, di dalam Yesus 3, dan mereka tiga-tiga ini eksis semua. Yesus eksis di bumi, Bapa eksis di sorga, Roh Kudus eksis membimbing. Eksis tiga-tiga ini, berarti ini jamak Bu. Nah, Jangan kata jelaskan jamak dulu Abu Adib minta kepada Ibu Darmi ini datanya mana bahwa jamaah itu sama dengan Esa, itu aja kita kejar dulu. Ayo, Bu Darmi. Iya, makanya saya bilang kalau mau samakan dengan Al-Quran nggak bisa. Karena Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu, bukan ada Roh Kudus, bukan ada firman, nggak ada. Cara Allah menjadikan sesuatu dengan berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Perkataan Allah itu bukan Allah. Selesai. Ayo Bu Darmi, di mana pertanggungjawaban Anda terhadap pernyataan Anda bahwa jamaah itu sama dengan Esa? Di mana? Iya, maksudnya kenapa dikatakan jamak? Jangan jelaskan. Ini kan Iya, jamak, jangan bilang Esa. Dengar dulu. Kalau jamak jangan bilang Esa, karena Esa itu bukan jamak. Selesai Bu. Iya, tahu aku. Esa itu memang satu. Nah, sudah. Sama dengan kalian tauhid. Iya kan? Sama, satu. Tanpa membagaimanakan. Tetap di dalam Al-Quran kalian mengatakan kami tiupkan. Udah dijelasin tadi. Sama juga di Alkitab seperti ini. Tidak sama Ibu, tidak sama Ibu. Esa, dengar dulu. Iya, Yahweh-nya satu, betul. Yahweh-nya satu, betul. Iya. Tetapi dia menyatakan diri dalam tiga esensi. Oke, itu bukan Esa namanya. Kalau Esa tidak terbagi, kalau ini terbagi. Ibu nggak paham juga. Esa tidak terbagi. Astaga. Yahweh kami itu Esa. Yahweh berarti Tuhannya yang mana? Yang Bapa, yang Roh Kudus.
Oke, Yahweh kalau itu Yahweh di itu dalam- Esa, berarti di dalam hanya teori Yahweh. pemberian ini yang di dalam Sebentar. ini Kalau Esa itu. kalau ibu mengatakan yang Esa itu Yahweh, berarti hanya Yahweh, tidak ada yang lain, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Yesus. Nggak bisa, Itu rupanya namanya dia Esa. menyatakan diri. Kenapa Loh, menyatakan diri? kalau kepada sudah pohon menyatakan bisa? diri, maka dia tidak Esa lagi. Ya, berarti kalian juga bukan tauhid. Kenapa menyatakan diri ke pohon? Siapa Allah? Mana Allah menyatakan diri di pohon? Di mana? Quran surat Al-Qasas Bersuara melalui tabir. Itu bukan menyatakan diri. Kenapa nggak langsung Loh, dia kok tanya bicara? kenapa? Kan Kok tanya kenapa? Saya tanya juga, kenapa Yesus tak mati di saat tabrak keledai? Kenapa Yesus tak mati di kamar mandi? Nah, kenapa? Itulah Ayo saya tanya kenapa? keberadaan Ibu jawab. Yahweh Sebentar, Ibu jawab pertanyaan saya dengan menggunakan kata kenapa. Kenapa Yesus tak mati di kamar mandi atau tak mati ditabrak keledai? Kenapa? Tidak ada dalilnya dinubuatkan seperti itu. Nah, sama di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya. Allah itu menjadi batang pohon, nggak ada. Ada. Berbicara melalui. Berbicara Ibu, melalui. saya berbicara dengan Ibu melalui HP. Apa saya Kenapa HP? mesti melalui dia? Nah, kalau kata Tidak kenapa langsung mesti tahu begitu? Kenapa mesti begitu? Saya tanya. Sebentar. Kalau Ibu kan bertanya, kan dalilnya ada. Allah berbicara melalui tabir. Tapi karena Ibu bertanya, kenapa tidak langsung? Berarti Ibu menyelisih dalil kan? Saya juga tanya yang sama. Kenapa? Dalilnya kan Yesus disalib nih. Kutanya, kenapa Yesus tak mati ditabrak keledai atau mati di kamar mandi? Ayo. Tidak ada dalil. Nah, sama jawaban saya, tidak ada dalil Allah harus menjadi pohon atau harus langsung. Berarti sama kita Tuhan kita. Bukan sama dalam hal apa, Bu? Sama dalam hal kalian apa? juga Tuhan kalian menyatakan Bu. diri dari balik pohon. Bu, Tuhan kami menampakkan diri, menyatakan diri itu berbeda dengan konsep Kristen. Kristen ada 3 menyatakan dirinya, Bapa, Roh, Putra. Ada 3 loh. Terus 3 ini Ibu bilang mereka satu. Ini kesatuan namanya, bukan satu yang tunggal. Kesatuan itu bukan Esa. Kesatuan itu Ika atau Eka. Jadi Tuhan yang Maha Eka harusnya Tuhannya Kristen, karena satu di dalam kesatuan. Unity namanya, United Kingdom. Itu terdiri dari beberapa wilayah. Mereka bersatu disebut dengan United Kingdom, United States of America. Itu ada beberapa negara bersatu disebut dengan United USA. Nah, USA itu kan, itu adalah kesatuan. Nah, Tuhan Ibu seperti itu. Kenapa Ibu maksa harus sama dengan Islam? Islam Esa, tidak terbagi. Kalau Ibu hanya memakai kata kami lalu merujuk kepada itu adalah bentuk kejamakan, sementara tidak ada terbagi di dalam Esa Allah seperti di dalam Kristen. Kan sudah berbeda. Terus samanya di mana? Apakah berbeda itu sama, Bu? Jadi kesimpulannya Bu Darmi ini melakukan kebohongan dengan mengatakan jamaah itu adalah Esa. Ibu tidak dapat mempertahankan argumen Ibu. Jawab dulu, Sebentar dulu. Enggak mau saya. Jawab dulu bahwa Ibu mengatakan pembohongan, mengatakan jamaah sama dengan Esa. Ibu mengaku bohong, jawab dulu. Salah. Dari sisi bahasa Tadi salah. kan Yahweh kami itu Esa kan? Iya, Ibu Yahwehnya Esa, betul. Ya udah. Betul. Tetapi ketika sebentar, Bang. Yahweh kami itu. Nah, ketika Ibu membagi tadi, dia sudah tidak bisa Esa lagi, Bu. Kepada itu sama dengan kalian juga. Ibu ini gimana? Nggak ngerti-ngerti juga nih, Ibu nih. Menyatakan diri dari sebalik pohon dan menyatakan diri kepada roh. Di sini kan sudah dikatakan udah 2 ya. Itu pemahaman Kristen, tidak sama dengan pemahaman Islam. Karena apa? Sama dengan Ibu katakan tadi, Yahweh itu Esa. Betul, Yahweh itu Esa. Kapan dia berubah? Kapan dia berubah jadi tidak Esa? Ketika dia menyatakan diri tadi Bapa, Roh Kudus, Yesus, dan ketiganya ini eksis di waktu yang bersamaan. Yang satu eksis di bumi, yang satu eksis di sorga, yang satu eksis nggak tahu di mana. Nah, ketiga-tiga ini, ayo 175, tiga-tiga ini 3 bukan 175. Ketiganya itu 3 bukan 175. Dia lagi sambil jualan. Sorry, 775 ada beli bahan. Oh iya. Sorry. Nah, gitu Bu ya. Jadi yang ibu yakini itu eksis semua. Bapa eksis, Roh Kudus eksis, Yesus eksis. Maka ketiga ini adalah mereka satu di dalam Yahweh tadi. Ini bukan Esa namanya. Kalau Ibu maksa, makanya ada seorang ya
sarjana atau profesor, saya anggap dia adalah seorang profesor Bible. Dia mengatakan ketika Tritunggal mencoba menamakan konsep monotheism Trinity, maka hal pertama yang harus mereka rubah adalah definisi monotheism. Bisa merubah monotheism? Gak bisa. Definisi monotheism adalah satu tunggal satu-satunya. Ketika dimasukkan istilah monotheism Trinity, kata beliau boleh, tapi rubah dulu tuh definisi monotheism. Tapi nggak bisa dirubah. Definisi monotheism sudah sama dengan kata Esa. Ketika mau mengatakan bahwa Bapa, Roh Kudus, Yesus itu Esa, maka rubah dulu kata Esa itu definisinya. Karena definisi Esa itu adalah tunggal satu, tidak terbagi. Nah, bisa nggak ibu sekarang bersama Kristen satu dunia merubah kata Esa atau merubah kata monotheism? Bisa nggak? Nggak bisa, karena tampar nanti. Lah nggak bisa. Esa itu sama. Satu. Iya satu, betul Ibu, satu, bukan kesatuan. Ingat, kata satu dengan kesatuan itu berbeda. Iya. Yahweh kami itu satu. Ya, Yahweh kami itu satu. Yahweh bagaimana kami kasih itu contoh ya? menyatakan diri kepada ke dalam pribadi itu tadi. Oke, saya kasih contoh. Yesus, saya kasih Roh contoh. Kudus. Oke, saya kasih contoh Ibu biar mudah. Sikat gigi. Ada sikat gigi warna merah, warna putih, warna biru. Ada berapa sikat gigi? 3 sikat gigi, tiga warna ya? Ada 3 sikat gigi, sama sikat gigi semua. Satu merah, satu biru, ada satu putih. Ada berapa sikat gigi? Hah? Ada berapa sikat gigi? Biru. Merah, putih. Merah. Ada berapa sikat gigi? Putih. 3 kan? Nah, 3, pinter. Tapi mereka ini sama-sama sikat gigi. 3, yang merah itu sikat gigi, yang biru ini sikat gigi, yang putih ini juga sikat gigi. Tapi mereka ada 3 sikat. Iya. Oke, sama. Tuhan Anda pun sama kayak begitu. Yang Bapa ini juga Yahweh, yang Roh Kudus juga Yahweh, yang Yesus juga Yahweh. Ada berapa? Iya. Kalau dia kembali kepada utama itu, jadi satu gitu dia. Dia kan kembali nanti ke sana, hanya bekerjanya di bumi seperti itu. Yesus datang sebagai manusia, Roh Kudus menyertai manusia itu sepanjang hidupnya. Bapak itu Bapak di sorga. gelarnya, sebutan. Oh, gelar lagi. Tadi bilang mewujudkan, menyatakan diri dalam Bapa, dalam Roh Kudus, dalam Yesus. Sekarang berubah lagi nih. Bapak sudah jadi sebutan lagi nih. Bapak ini kan sebutan. Kami menyebut dia Bapak seperti kami, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Oke, berarti tidak mungkin Yahweh menyatakan dirinya dalam gelar. Tidak mungkin kan? Loh, kenapa tidak mungkin? Ya, karena tidak Tritunggal lagi jatuhnya. Gini ya. Karena kalau Tritunggal adalah 3 pribadi. Ingat, 3 pribadi. Kalau Bapa cuma gelar dan bukan pribadi, berarti cuma 2. Iya, gelar yang tak kelihatan itulah Bapa itu. Ya itu itu gelar kan? Dan pribadinya apa? Dikatakan Bapa itu tak kelihatan. Iya, pribadinya apa? Karena 3 pribadi. Itu hanya Yesus, Roh Kudus pun tak kelihatan. Berarti Bapa tidak ada, Roh Kudus tidak ada, cuman Yesus. Roh Kudus ada. Dia itulah makanya hidup manusia itu dihembuskanlah Roh Yahweh itu kepada manusia. Ini kan saya bingung konsepnya Tritunggal nih. Di dalam diri kita ini kan ada Roh Allah. Kalau nggak ada, mana bisa kita hidup? Ya sudah, kalau begitu kita semua ini Tuhan rame-rame. Yesus ini misi untuk menyelamatkan. Kita tidak berbicara misi, Bu. Kita tidak berbicara itu jauh, Bu. Itu jauh dari pembicaraan kita, Bu. Yang kita bahas adalah entitas. Entitas kita bahas. Di kekristenan. Itulah Yahweh kami itu, menyatakan diri kepada itu gitu. Iya, kita nggak tahu yang jadi Yesus ini untuk mengajarkan ini dan itu, tidak. Sekarang Ibu bilang Tuhan Ibu satu. Esa, Yahweh. Yahweh. Terus Yahweh yang satu ini tadi, menyatakan diri lewat 3 pribadi. 3 pribadi. Ingat, 3 pribadi. Dia kan mau bekerja ke bumi ini. Aduh, Bu, kita bukan tanya tujuan. Ini sudah yang Esa ini terbagi. Bu, saya punya pisang satu nih. Saya potong jadi 3, 1, 2, 3 bagian. Saya kasih 1 ke anak saya kasih 1 di tetangga saya kasih 1 ke ibu. Jadi ada berapa pisang yang saya bagi, Bu? 1 apa 3?
Coba ibu jawab. Yang saya bagi pisang ini 1 apa 3, Bu? Itu ada pisang Mikana tuh, pisang. Yang saya bagi pisang ini berapa? Ada berapa pisang yang saya bagi? Jangan samakan seperti itu kan. Bukan mau samakan Tuhan dengan pisang. Astaga. Yang kita persoalkan ibu membagi nih. Ibu membagi. Yahweh ini kan 1. Oke. Yahweh ini menyatakan diri dalam Bapa 1, Roh Kudus 2, Yesus 3. Terus ibu bilang itu 1. Gimana bisa, Bu? Itu kesatuan. Astaga. Ya memang begitulah. Ya contoh pisang ya, pisang. 1 pisang. Waktu saya potong jadi 3, yang saya kasih ke anak saya itu tetap pisang, Bu. Bukan apa ya, ketimun, bukan. Yang saya bagi lagi 1 potong pisang itu ke tetangga, itu pisang juga, Bu. Bukan apel. Yang saya bagi ke Ibu Darni juga, itu bukan apel, itu pisang. Ada berapa pisang yang saya bagi? Coba Ibu jawab. 3 pisang. 3 pisang ini apel atau bukan, Bu? Ya, kan beda-beda tadi. Maksudnya 3 pisang ini tetap 3 pisang. Tetap pisang. Jadi saya tidak bilang lagi 1 pisang. Paham nggak? Sudah tidak bisa saya bilang dong. Jadi 3 pisang. Iya, sudah jadi 3 pisang walaupun dia pisang, tapi sudah jadi 3 pisang. Nah, 3 pisang tadi ini jika saya kumpulkan bukan lagi 1 pisang, tapi apa? 3 pisang. Kesatuan. 1 pisang. 1 pisang bagaimana? Orang ada 3 dibagi 3 kok. 3 bebek berenang di kali. Ada berapa bebek? 3 kau bilang. Nah 3. Tapi mereka 1. Apa satunya? Bebek. Bebek. Namanya bebek. Berarti mereka perkumpulan bebek, kumpulan bebek. Tidak bisa bilang kita di situ berenang 1 bebek. Nggak ada. Ada 3 kok. Ya kembali ke laptop. Esa ya adalah satu-satunya. Sementara Tuhan Ibu terbagi menjadi 3 pribadi. Walaupun Ibu mengimani hakikat mereka sama Tuhan, tetapi mereka menjadi 3 pribadi. Ibu nggak bisa bilang 3 pribadi ini 1 dalam arti Esa, nggak bisa. Itu kesatuan, Bu. Kesatuan itu Eka, Ika, bukan Esa. Bang Abu, berarti ketika pembaptisan itu Tuhannya ngumpul gitu ya? Ya iya kan, ya, itu lagi. Kalaulah betul Yesus itu adalah ada roh Bapa dalam dirinya, kenapa tidak keluar dari mulut Yesus? Inilah anak yang kukasihi. Tapi justru dari langit sana keluar, katanya dari sorga. Menunjukkan bahwa mereka terpisah, Bu. Mereka terpisah. Itu yang saya bilang tadi. Bapa eksis. Oke. Bapa eksis. Oke, Bapa eksis. Roh Kudus eksis. Putra eksis. Sama dengan pisang tadi. Saya bagi pisang nih. Saya 1 saya kasih nih. Ini saya kasih kamu pisang. Ibu, nanti saya kasih kamu pisang. Ada nggak pisang di Ibu? Ada nggak? Seketika yang anak saya bilang, nah ini pisang. Saya kasih 1 pisang. Tak. Ibu Darni, nanti saya kasih Ibu pisang. Ada nggak pisang di Ibu? Nggak ada. Saya bilang nanti saya kasih. Bukan nanti. Saya kasih, beda. Yang 1 anak ini, saya kasih kamu pisang. Nih ya. Nah, sama Ibu Darmi, nanti saya kasih kamu pisang. Betul pisang, tapi nanti saya kasih. Nah, tetapi berbicara tentang ini, 3-3-nya eksis. Bapa ada, Roh Kudus ada, Putra ada, dan ketiganya ini terpisah di dimensi masing-masing. Betul kan? Bapaknya di sorga, Yesusnya di bumi, Roh Kudusnya nggak tahu. Nah, tapi mereka ini satu tim. Roh Kudusnya di dalam diri manusia itu. Oke, Roh Kudus dalam diri manusia. Tapi mereka semua ini adalah 3, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Betul, Bu? Betul. Nah, itu namanya Eka, Bu. Tidak bisa dipisahkan, tapi mereka itu banyak. Sama Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Papua, ada Sulawesi, tapi satu apa? Satu bangsa. Nggak bisa dibilang Esa. Abu, begitulah kami umat Kristen mengenal yang jadi soal, Bu. Iya. Yang jadi soal itu Ibu mengakui itu Tuhan, Ibu Esa. Itu yang salah, Bu. Bukan. Tunggu dulu, Abu. Bukan orang Kristen bukan mengenal keberapaan Yahweh, bukan. Kalau bicara tri itu bicara numerik, Bu. Bicara tri itu numerik. Numerik itu bilangan. Bilangan menunjukkan jumlah, Bu. Kenapa Ibu bilang kebagaimanaan? Kalau begitu jangan pakai tri. Pakai kalimat yang lain, karena 3 itu adalah numerik atau angka.
Kalau sudah menunjukkan angka, berarti berbicara tentang jumlah. Kalau sudah jumlah, ya sudah, tinggal hitung 1, 2, 3, 4 gitu. Kenapa dibilang tri? Karena memang ada 3 pribadi. 3 pribadi, 1 Bapa, 1 Roh, 1. Ibu mau bilang kebagaimanaan, itu asumsi ibu yang sama sekali tidak sesuai dengan definisi Tritunggal itu sendiri. Heran ya. Yakin Yesus Tuhan tapi tidak ada Yesus mengaku Tuhan, yakin Tritunggal tapi tidak mengakui Tritunggal sebagai numerik, yakin bahwa Bapa itu Tuhan tapi mengakui bahwa Yesus yang Tuhan. Ini kebula balik sudah ini. Memang saya setujulah, nanti Yesus usir aja, saya mau. Setuju saya. Karena bikin pusing. Enak kok, aku enak kali mengenal keberadaan Yahweh kami itu. Kalian aja karena kalian menolak. Jadi itu kan iman, Bu. Aduh, Bu, ini bicara iman tadi saya udah jelaskan panjang lebar. Itu hak masing-masing manusia. Dia mau beriman dengan sandal jepit, botol kecap, pohon kering, apa segala macam, itu iman dia. Kita tidak sedang memaksakan iman kami ke iman ibu, ibu juga tidak memaksakan iman ibu ke kami gitu. Yang kami diskusikan adalah yang ibu imani. Yang ibu imani. Abu Hadid, yang lucunya kami sudah seperti itu. Kami mengenal keberadaan ibu itu. Datang kalian masalahnya ibu mengambil kata-kata. Kenapa kalian obrak-abrik keimanan? Bukan obrak-abrik, sebab kalian mengambil hal yang umum. Mengambil hal yang umum. Apa hal yang umum pertama? Kurang kerjaan. Sabar. Mengambil hal yang umum pertama, mengambil kata Tuhan, lalu kalian bawakan khusus bagi Kristen, itu artinya begini. Kalian mengambil kata Esa yang umum, kalian bikin definisi khusus bagi Kristen. Itulah bentuk kesalahannya. Sama ibu pinjam motor tetangga, ibu bawa ke rumah ibu rombak, ya, ganti knalpot, ganti. Loh, itu bukan punya ibu. Ibu cuman pinjem. Itu sama halnya, kata Esa adalah kata tunggal, 1. Ibu ambil untuk keimanan Tuhan ibu yang jelas-jelas ada 3, ibu bilang Esa. Masalah, Tuhan adalah sesuatu yang apa definisinya? Yang diyakini, yang dipuja, yang disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Kalian ambil kata Tuhan, kalian tempatkan ke Yesus yang kita tahu Yesus tidak maha kuasa, Yesus diberikan kuasa, Yesus tidak maha perkasa karena dia lemah di bawah makhluknya. Terus ibu pakai kata Tuhan, salah ibu salah. Itulah masalahnya, Bu. Kalau masalah soal iman, itu negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak, ya, meyakini sesuai dengan apa yang diyakini, berhak dia. Tapi ketika ibu mengambil yang bukan milik ibu, lalu ibu mengakui sebagai milik ibu, itu namanya apa, Bu? Mencuri. Bahasa Indonesia bukan milik Islam, bukan milik Hindu, bukan milik Buddha, bukan milik Kristen. Kalau begitu, tempatkan sesuai dengan yang kepemilikannya. Kalau sudah disebut Esa Tunggal tidak terbagi, ya sudah, itulah Esa, bahasa Indonesia. Kenapa Kristen ambil baru merubah? Begitu juga kata Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Oke, kita tempatkan itu kata Tuhan menurut bahasa Indonesia yang sudah memiliki definisi. Ibu ambil, tempel lagi di Yesus, yang semua itu tidak tepat. Semua tidak tepat. Lalu ibu berargumentasi dengan kami masalah Esa, masalah Tuhan. Ini lucu, Bu. Kita tanya basic definisi dari kata itu dari mana? Di dalam kekristenan. Wah, kata itu bukan Kristen yang bikin. Ya, kalau ibu bikin istilah tentang Tuhan ibu umpama krukuk cukuk. Itu nama Tuhan, apa istilah Tuhan dalam. Kalau istilah kerucuk kukuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan, no problem, Bu. Itu nggak masalah. Karena itu terjemahan dari istilah Kristen di Indonesia. Kalau ibu ngambil mentah-mentah langsung kata Tuhan, ibu tempel, wah menyelisihi, Bu. Tuhan itu yang maha perkasa, yang maha kuasa. Sementara Yesus bukan maha. Maha tidak diberikan, maha itu memberi. Yang namanya maha, dia memberi, bukan menerima. Sebab Tuhan maha kuasa, dia memberikan kepada yang tidak kuasa. Itu namanya maha kuasa. Yang maha perkasa tentu tidak bisa jadi lemah. Sementara Yesus lemah, dia ditempeleng nangis, ya, dia pergi jalan jauh-jauh haus, ketika bangun tidur lapar makan. Itu bukan maha perkasa, Bu. Maha perkasa itu tidak butuh terhadap semua itu. Tidak butuh, dia tidak butuh makan, dia tidak butuh tidur, dia tidak butuh minum, karena dia perkasa. Yang lemah lah yang butuh makan. Orang yang kelaparan, lemas, dia butuh makan supaya dia menjadi kuat. Orang yang haus, dia butuh minum supaya hilang hausnya.
Orang yang ngantuk dia butuh tidur supaya hilang ngantuknya. Maha Perkasa tidak butuh semua itu. Jadi kata Tuhan yang dalam bahasa Indonesia tidak tepat ditempelkan kepada Yesus, sebab Yesus tidak maha. Berarti ibu mulai melawan bangsa dan negara ini. Terakhir, ayo. Adit, terakhir. Ya, saya juga terakhir dengan. Nah, tidak boleh Yesus itu dikatakan Tuhan. Kan inilah sekarang teman-teman Islam ya. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Yahweh, tidak menganggap kesetaraan dengan Yahweh itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 7. Tadi ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya udah, bukan Tuhan, Bu. Sudah selesai, Bu. Ini bukan Tuhan. Ini yang datang ini. Iya, bukan Tuhan. Sudah mengosongkan diri, menjadi manusia yang lemah. Mengosongkan diri. Dengar dulu. Dan, ya, bukan Tuhan. Terakhir. 2 ayat lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat lain, 2 lagi. Sudah, bukan Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Yahweh Bapa. Nah, itu. Jadi Yahweh itu datang mengosongkan diri. Kata Tuhan itu sudah salah. Ya? Salah, Bu. Kata Tuhan gini, Bu. Kata Tuhan sudah salah Ibu pakai. Tuhan tidak begitu artinya. Karena ada definisi Tuhan bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Kenapa Ibu ambil terus letakkan yang tidak sesuai dengan definisinya? Terus Ibu mau berdialog dengan kita berpegang kepada kata Tuhan bahasa Indonesia, Ibu berpegang kepada kekristenan. Berarti Ibu mau mengukur semua yang ada di sini dari Kristen. Nggak boleh, Bu. Itu namanya memaksa. Nggak boleh. Makanya saya bilang, Ibu pakai istilah lain aja, jangan pakai kata Tuhan. Mau bikin cukur-kurkuk ke, mek, apapun itu bebas. Di kami yang ada Tuhan. Kalian kan tiada Tuhan selain Allah. Astaga. Kalian mana ada Tuhan kalian? Iya. Kata Tuhan itu ada nggak? Kalian nggak ada Tuhan kalian. Kenapa ada ayat? Kenapa ada bersahabat? Masa kita nggak ada Tuhan, Bu? Berarti kita ini bukan orang Indonesia, Bu. Oh, jadi orang Islam bukan orang Indonesia, Bu? Iya. Cuman orang Kristen aja yang orang Indonesia. Astaga, Ibu. Begitu sadisnya, Ibu. Tuhan kan kau bilang. Loh, karena kata Tuhan tidak sesuai. Bu, Ibu, saya jelaskan Ibu ya. Kata Tuhan bukan milik Kristen, bukan milik Islam, bukan milik Hindu atau Buddha. Bukan milik siapa-siapa. Kata Tuhan itu milik bangsa dan negara ini. Itu bahasa Indonesia. Ada definisinya. Kalian mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan memang kecuali Allah saja yang satu Tuhan. Itu menunjukkan keesaan. La ilaha illallah. Masa begitu cara pemahamannya? Memang benar kalian ini umat penggenapan dari nubuatan. Kalian bodoh, kalian tolol. Serius. Karena apa? Akal sudah tidak kalian pakai gitu loh. Menuhankan Yesus itu buang akal. Kok kebalik? Ini fakta nyata loh. Fakta nyata. Melihat wajah Allah kalian itu, tapi kalian nggak tahu bentuknya bagaimana, nggak ada dicatat. Kok nggak ada dicatat? Orang disebut kan Ibu punya akal. Sekarang saya tanya, itu kan bentuk pertanyaan dari Ibu. Sebentar. Berarti kalian nanti melihat angin nanti di sebentar. Itu pertanyaan Ibu. Bentuk pertanyaan itu bukan kenyataan, itu pertanyaan. Kami jawab. Sekarang saya balik dengan pertanyaan yang sama. Ibu punya akal bentuk kayak apa? Ibu gak bisa jawab. Terus kalau dengan mengatakan begitu, astaga. Kalian akan melihat Allah dengan benar. Mohon saya potong sebentar. Ini kok biar jelas. Kata Tuhan itu berasal dari misionaris Kristen. Dulunya gak ada Tuhan, yang adanya dewa. Turun dulu ya, ada kerjaanku ya dia. Kau ini jangan masuk lagi paksa. Saya mau tanya, sekarang mana bahasa Indonesia yang melegalkan bahwa kata Tuhan itu dari kata Tuhan? Mana? Ayo, di mana? Sudah pergi dia. Otak lagi hancur kok mau. Tuhan dan Tuhan saja kalian tak bisa bedakan, manusia dan Tuhan saja kalian tak bisa bedakan, mau sok-sokan menjelaskan.
Nanti ditanya, dasar kau menjelaskan mana? Di dalam kekristenan. Kristen ini apa? Sampai semua harus diukur dari Kristen. Siapa Kristen ini? Apakah Yesus pernah menyebut Kristen? Tidak pernah. Memang kalian ini luar biasa, luar biasa. Saya akui betul. Kita kalau lomba botol kalian juara 1. Oke, buat teman-teman yang berada di bawah mohon dibantu tap-tap layarnya dan di follow yang teman-teman kita di atas. Dan bila ingin Komal ini kuat, kalau ada love orange-nya tolong dibagikan. Gitu, motor lewat. Pasien selanjutnya. Sabar, saya mau kasih satu lagu dulu buat Oten-Oten biar terhibur ya. Oke. Ya, oke, kita lihatnya lagu buat Oten. Sabar, belum kesambung. Oke, teman-teman di bawah sambil nunggu kita kasih satu lagu buat Oten ya. Mudah-mudahan mereka terhibur ya. Ini lagu saya baru bikin loh, kemarin loh, aku bikin kemarin. Kalau nggak bagus, tutup telinga. Ketakutan dia. Diam kau dulu, diam kau dulu, diam kau dulu. Cek dong internet. Oke. Diam kau dulu. Ya, kita ini ya, putarkan lagu. Cek internet buat biar Oten. pintar. Teng teng. Cek internet. Awal buka TikTok, lihat ada debat, rame betul penontonnya. Ternyata debatnya sama Oten, hanya bertanya tentang Tuhan. Para apologet lemparkan tanya, disambut dengan jadi begini, jadi begini. Jawaban lucu mulai terdengar, penonton tertawa geli.